Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqana wa nasra'ana wa 'azzana wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن لا صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع إلى طريق إبراهيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل جلاله: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على العالمين درجات. Yang saya hormati Bapak pimpinan wilayah Kabupaten Jawa Timur dan kami dia juga Pak Suko selaku Ketua Pengadilan Jawa Timur dan Pak Saiful Zaidi selaku Pengadilan Jawa Timur. Ibu dan pimpinan wilayah Siap yang saya hormati, Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, sebelum saya memulai drama singkat sesuai dengan judul tempat ini, saya ingin kita ini tentang tentang gambaran keadaan Indonesia pada saat ini melalui cerita sebuah buku bahwa disebutkan sebuah buku dalam sebuah buku yang kita sambung sebelumnya bergumul dan sejauh tulisan orang Singapura. Di dalam buku itu kami bahwa ada satu ketika ini ada kurang komunikasi. Di dalam buku itu ada sebuah kisah yang sederhana yang perlu kita renungi sebagai upaya kita memotret keadaan bangsa pada saat ini. Diceritakan bahwa pernah satu ketika ada 3 orang yang mewakili negara di Asia Tenggara ini. Ada perwakilan dari Indonesia, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Mudah-mudahan bukan namanya Jokowi. Juga ada satu lagi yang mewakili negara Malaysia dan satu mewakili negara Singapura. Mereka bertiga pada perhelatan Pulau Batam.
Karena baru yang mereka belanjakan ini tidak cukup disediakan berobat, maka mereka ingin meneruskan perjalanan mereka berbelanja ke Singapura yang antara Batam dengan Singapura dengan gateway cuma hanya 45 menit. Di tengah perjalanan mereka, gateway mereka dihantam oleh badai dahsyat sehingga hampir akan dari sebelah sebagai naluri apa sebagaimana manusia yang berberani ingin menyelamatkan dirinya, maka mereka bertiga ini mengambil ancang-ancang persiapan untuk menyelamatkan diri mereka. Orang Singapura dengan menanggalkan jas dress dan jam bergaya, dan bergaya ini jam yang paling kurang itu ada sekitar 90 juta, kecuali bergaya media sampai semua yang dibuang yang ada di badannya tinggal baju singlet dan celana. Maka orang Malaysia di Indonesia terheran-heran mengapa barang yang mahal seperti itu dibuang ke laut. Tapi orang Malaysia orang Singapura tegas menjawab, seperti ini justru ibadah Singapura dan harganya lebih murah daripada dibakar. Dan orang Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan membuka baju atau membuang baju batik dan pokok hadir. Tinggal di dalam tubuhnya bukan baju singlet dan celana. Maka orang Malaysia terheran-heran kenapa tuan buang itu dan mengatakan barang seperti saya buang ini lebih banyak di Indonesia ketimbang negara-negara lain. Baju batik dan pokok hadir. Pada video terakhir orang Malaysia ternyata yang dibuang orang Indonesia. Dia bukan membuang baju di badannya, tapi yang mau didorong ke laut adalah orang Indonesia. Mata merah padang lalu lintas di Singapura. Mengapa kau buang orang Indonesia? Kata dia dengan tegas mengatakan orang seperti ini belajar di Malaysia. Alhamdulillah, badai nyaris sudah ada dan keadaan mereka diselamatkan sampai ke pinggir pelabuhan Singapura. Sesampainya mereka di pelabuhan Singapura, mereka sebagai naluri manusia yang bernaluri ke Tuhan ingin mengucapkan rasa syukur. Maka si Singapura ini berdoa sambil menangis dan rasa syukur. Tapi ujung-ujung akhir doanya dia mengatakan, ya Tuhan, jadikan saya negara di Asia Tenggara ini negara yang terbaik. Orang pada saat itu Tuhan menjawab bahwa di Singapura engkau tidak layak menjadi negara yang terkaya di Asia Tenggara karena kekayaanmu mencuri hasil kekayaan orang-orang Indonesia. Tapi menangis. Giliran orang Palestina juga menangis berdoa. Nangis sambil berdoa, dan akhirnya juga berdoa menjadi negara yang terkaya di Asia Tenggara. Tapi orang juga Tuhan menjawab, wahai manusia, kau tidak patut menjadi negara yang terkaya karena kalian suka mengusir tetangga yang seiman dan seagama dengan kau. Giliran orang Indonesia mau nangis dan berdoa, Tuhan nangis duluan. Ini saya serius. Oh, boleh ketawa tapi saya serius. Jadi orang Indonesia mau nangis dan berdoa, malah Tuhan nangis duluan. Akhirnya orang Indonesia harus bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan nangis duluan? Kata Tuhan, saya kasihan kamu orang Indonesia. Di negaramu yang kamu semua falsafah negaramu itu adalah Pancasila. Dan sehingga pertama adalah saya itu bukan menjadi ternyata paling siap di Indonesia. Sama apa? Kamu yang sangat
sekali mengatakan sikap ketuhanan yang Maha Esa, ternyata sudah berubah menjadi sikap ketuhanan yang Maha Kuasa. Kami yang sekali mengatakan persatuan Indonesia justru sudah berubah menjadi persatuan mafia hukum Indonesia dan seterusnya. Jadi betapa rendahnya martabat orang Indonesia di mata negara tetangga Asia Tenggara maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cerita inilah orang mengungkap negara Indonesia yang penduduknya mayoritas tunggal 87% umat Islam ternyata tak ada sedikit radikalisme. Bahkan Masyarakat Ma'arif mantan pimpinan besar Muhammadiyah mengatakan kerusakan yang terjadi di Indonesia sudah sampai pada tingkat sempurna. Sudah sempurna. Di atas sempurna barangkali super sempurna. Lantas bagaimana peran kita sebagai orang masuk Islam, sebagai observer, bagaimana kita berada? Nah, Muhammadiyah mulai berdiri tahun 1912 sudah disetting perannya secara jelas dan tegas, yaitu melakukan perubahan lewat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tersetting awalnya dan tidak pernah berubah. Al-Quran surat Al-Imran ayat 1 yang dibacakan oleh Khalid kita tadi sesungguhnya itulah yang mengilhami peran Muhammadiyah dalam rangka melakukan misinya di Republik Indonesia yang tertinggal. Walaupun banyak orang mengatakan kalau ayat Al-Quran itu ayat Muhammadiyah. Ibu bapak sekalian, kalau kita lihat keadaan kita seperti itu, maka kita semua merasa terpanggil untuk mengambil peran sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing dalam keadaan jabatan apapun. Dan di Allah memang sudah pasti bahwa tidak akan kamu memperoleh sebuah kemenangan kalau di dalam kemenangan, dalam meraih kemenangan itu tanpa ada amar ma'ruf dan nahi munkar di dalamnya. Yang oleh bahasa Muhammadiyah disebut dakwah amar ma'ruf itu adalah social support dan nahi munkar adalah social control. Dan dua inilah yang ingin kita lakukan di dalam Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah hadir untuk bangsa, berada pada garda terdepan, berjuang untuk membesarkan Islam melalui sikap Muhammadiyah, sekaligus memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan bangsa melalui amal-amal yang nyata dalam bentuk amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Itu gerakan dakwah